Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara menghitung potensi dividen. Ingat, potensi. Jadi belum diumumkan, tapi Anda sudah bisa menebak kira-kira berapa angkanya sehingga Anda bisa dapat cuan. Jadi pertama, kalau Anda tipe yang dividend hunter, Anda harus wajib paham rahasia teori ini, karena seolah-olah Anda akan tahu terlebih dahulu sebelum rapat dividen itu dilaksanakan. Nah, ini kan istimewa. Rumusnya adalah perhatikan saham-saham rutin yang membagikan dividen dan sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 4 pada tahun sebelumnya. Jadi kalau saya buat ini kan bulan Maret ya. Nah, nantinya biasanya ada perusahaan itu sudah mengeluarkan laporan kuartal 4 2023. Nah, Anda harus perhatikan itu. Contoh misalkan Anda lihat saham Elsa yang suka bagi dividen. Nah, itu Anda cermati. Dimas, DMAS, Anda sudah keluar nih laporannya. Nah, Anda perhatikan. Jadi saham-saham rutin dividen Anda punya listnya lah, tinggalnya mencelok sana mencelok sini gitu. Yang kedua adalah Anda memakai aplikasi RTI ya. Ini aplikasi mudah, gratis, Anda bisa dapatkan pakai HP, jadi gampang. Nah, saya jelaskan dulu beberapa istilah-istilahnya ya. Kalau Anda sudah paham, mohon maaf saya jelaskan saja ini. Ada kata-kata EPS, yaitu artinya earning per share atau pendapatan per lembar saham. Jadi kita punya uang segini seolah-olah menghasilkan sekian. DPS itu artinya adalah dividend per share. Jadi dividen ini per lembar uang harga saham. Kemudian DPR itu apa? Dividend payout ratio. Payout ratio itu apa? Yaitu rasio pembayaran dividen dari earning per share. Jadi Anda harus paham ini. Misalkan earning per share-nya 499, dividen payout ratio-nya 47%, maka dapatnya 239. Nah, yang dirumuskan di rapat umum pemegang saham itu biasanya adalah dividen payout ratio-nya. Ini yang dirapatkan. Kalau ini kan udah ketahuan, pakai rumus udah bisa nanti menghasilkan angka ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tiba-tiba dividen per share-nya muncul padahal belum RUPS, itu biasanya namanya interim. Interim itu dividen yang didahulukan lah. Biasanya pembayarannya itu Desember, November, walaupun sedikit gitu. Jadi menghindari orang-orang yang mencelok sana mencelok sini, membuat orang setia lah dividen interim itu. Nah, mari kita perhatikan rumusnya. Ini yang harus jeli ya, Anda harus perhatikan baik-baik. Pertama, yang perlu dilihat adalah riwayat dividen payout ratio. Ini Anda perhatikan betul-betul. Contoh, ini saham Elsa. Dividennya itu kan biasanya dalam 2 tahun terakhir itu payout ratio-nya 49%. Ya. Komanya ini ya kita nggak usah hitung dulu lah, pokoknya biar bulat, biar enak. 49%. Maka estimasi DPR di 2023 itu sama, yaitu 49%. Ini estimasi, namanya kita juga menghitung potensi kan, hanya sama. Maka cara menghitungnya adalah jadi 69 dikali 49%. Ya. Maka dapatnya rupiahnya adalah 33,81. Ini rupiah dividen yang akan didapatkan, berarti kan naik terus ini. 725 naik ini kan, seperti itu. Ya. Saya ulangi, Anda lihat aja, lihat earning per share-nya dibagi rata-rata dividen payout ratio sekian, maka hasilnya adalah
rupiah dividennya sekian. Kalau bertanya persennya berapa, maka Rp33 tadi dibagi harga ketika Anda melihat atau ketika Anda membeli lah, maka hasilnya adalah 8,7%. Ini yield dividen. Jadi lumayan kalau sebesar itu ya, karena ini kan naik terus. Nah seperti itu 8,7% untuk sebuah saham. Nah yang berikutnya, bagaimana kalau menghitung yang ada interim? Nah ini dia. Kalau yang ada interimnya, maka yang pertama Anda lakukan, terutama kalau melihat kasus seperti ini ya. Ini kan loh kok 28, 47, total 89. Mungkin gak ini 100? Nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin, jarang ya. Untuk Astra membagikan 100% untung jadi dividen sangat jarang. Kemudian apakah mungkin 89% dibagikan? Bisa saja. Tapi kalau seperti ini kan tidak terulang 2 kali. Ya. Jadi Anda ambil tengah-tengahnya saja. Kan kita menghitung kalkulasi risiko dan lain sebagainya, hitung tengah-tengahnya. Berapa tengah-tengahnya? Anda hitung aja lah, kira-kira 65%. Ya. Maka 836 dikali 65% berarti rupiahnya 543. Ya, udah paham sampai sini ya. 543 rupiah dividennya dibagi harga, sehingga menghasilkan yield 10%. Nah jadi Anda tahu mau masuk nih sekarang nih, potensi 10% enak nih gitu. Anda udah tahu sebelum rapat itu diadakan. Nah ketika ada tulisannya ada interim ini, interim Rp98, maka ngitungnya gini, 543 dikurangi 98, kan 543 itu kan total, dikurangi yang sudah ditunaikan. Interim itu sudah ditunaikan di awal sedikit, jadi 445. 445 bagi harga, maka hasilnya 8,5%. Nah itu potensi dividen kalau Anda masuk sekarang. Kalau 10% siapa yang dapat? 10% yang dapat kalau masuk dari bulan November, Oktober gitu. Sampai sini paham ya? Nah berikutnya, ini ada kasus unik ini. Kasus unik, saya dikomentari banyak yang mengatakan ngawur saya ngitungnya. Jadi gini, kalau Anda menemukan kasus seperti ini 40%, 44%, berarti kebiasaannya 40%. Tahu-tahu 124%. Dividen payout ratio-nya mungkin gak ini? Tidak mungkin terulang ya. Menurut saya itu pengalaman tidak mungkin terulang. Ini kasus yang sangat jarang lah. Nah, bagaimana menghitungnya? Anda hitung dengan cara yang kebiasaan lamanya, yaitu 40-an%. Anda hitung aja 45%, seperti itu. 45% kali 556, maka hasilnya adalah 2486. Maka 2486 dibagi harga UNTR sekarang, potensinya 10%. Itu potensinya. Kok saya buat konten sama dengan ini? Saya katakan kan potensi ya. Potensi kan bisa saja terjadi, membayar 2 kali bisa saja, mungkin kan dari mana kita. Nah tapi kalau secara realistis, sekali lagi kalau secara realistis maka hasilnya 10%. Kalau dikurangi interim maka hasilnya 7,5%. Nah seperti itu. Jadi kalau melebihi 100% itu sulit terulang 2 kali, karena menghabiskan semua labanya kan, jadi sulit terulang 2 kali. Nah kalau sudah melihat potensi dividen besar, tugas dividen hunter ya masuk sebelum RPS. Jangan masuk pas mau bagi dividen, kecuali Anda holder setia ya. Holder setia mau sahamnya naik, sahamnya turun, masa bodoh. Yang penting saya pegang sebanyak-banyaknya sehingga menghasilkan nantinya uang untuk kita melalui dividen yang rutin. Jadi seperti itu. Sampai ketemu lagi, selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar. Kalau ada sanggahan juga cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.